Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Andri Suryana, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Riset. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Apriani dengan NPM 2022-41500070 dari kelas R6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah metodologi riset terkait dengan judul penelitian yang sudah di-ACC sebelumnya. Judul penelitian yang saya ambil mengambil lingkup biologi murni di lingkup lingkungan. Adapun judulnya yaitu analisis peranan greenhouse agriaponik dalam upaya mendukung pertanian perkotaan atau urban farming di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Baik, yang pembahasan pertama yaitu adalah latar belakang. Untuk latar belakang, karena saya menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka saya menggunakan pola induktif, yang mana pembahasannya mengarah dari khusus ke umum. Nah, maka dari itu, dari paragraf awal, saya sudah langsung membahas terkait objek yang akan saya teliti. Untuk latar belakangnya, pemanfaatan ruang terbatas di wilayah perkotaan menjadi tantangan utama dalam pengembangan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman dan juga infrastruktur. Dibutuhkan solusi inovatif yang mampu mengakomodasi aktivitas bercocok tanam secara efisien di lahan sempit, sekaligus memiliki nilai fungsional, edukatif, dan estetika. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pemanfaatan teknologi greenhouse. Greenhouse agriaponik yaitu kombinasi antara aquaculture dan juga hidroponik dalam lingkungan terstruktur terbukti efektif untuk memaksimalkan ruang sempit dalam produksi tanaman dan ikan secara bersamaan. Di wilayah padat seperti Ciracas, Jakarta Timur, teknologi ini dapat diterapkan di pekarangan atau lahan sempit yang sebelumnya tidak dimanfaatkan menjadi solusi pertanian urban tanpa bergantung pada lahan luas. Nah, pada paragraf 3 ini, saya mengambil teori dari pendapat para ahli sebelumnya yang sudah melakukan penelitian terkait untuk mendukung latar belakang yang saya gunakan. Baik, menurut studi Jujun Rasmiatmoko tahun 2024 menunjukkan bahwa pembangunan greenhouse mampu mengubah ruang terbatas menjadi area produktif berkelanjutan. Kusuma Ningrum et al. Tahun 2024 juga menyatakan bahwa greenhouse berfungsi sebagai sarana edukasi pertanian dan juga pengembangan keterampilan masyarakat, serta mendorong kreativitas dalam desain vertikal dan modular yang menyesuaikan kondisi fisik ruang yang tersedia. Namun, implementasi greenhouse agriaponik di perkotaan termasuk di Ciracas masih terkendala pada aspek edukasi, infrastruktur, dan juga kebijakan. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan greenhouse dan pemanfaatan ruang ventrikal belum merata, terutama di kalangan pemula. Penelitian ini penting dilakukan karena kajian ilmiah mengenai pemanfaatan greenhouse agriaponik di lahan terbatas masih minim, khususnya di kawasan urban padat seperti Ciracas. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, penelitian ini akan menggali pemahaman mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan juga makna yang dikonstruksi masyarakat dalam pemanfaatan greenhouse di lingkungan perkotaan. Nah, pada latar belakang ini saya juga menggunakan latar belakang versi singkat. Untuk latar belakang secara menyeluruhnya, setiap paragraf itu akan dikembangkan lebih detail lagi. Nah, baik, selanjutnya yaitu adalah batasan atau fokus masalah dan juga rumusan masalah. Batasan masalah penting dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan juga tidak keluar jalur. Nah, batasan masalah dalam riset biologi murni itu umumnya dapat berupa ruang lingkup pengamatan. Misalnya untuk yang kuantitatif adalah parameter pertumbuhan yang diteliti, banyaknya ulangan percobaan, banyaknya konsentrasi. Nah, kalau saya menggunakan tempat penelitian, bisa juga menggunakan jenis pakan yang digunakan, media yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, mengingat adanya keterbatasan waktu, dana, dan juga tenaga, maka peneliti melakukan batasan masalah ini.
Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti lebih terarah dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara optimal dan juga mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah subjek yang dijadikan penelitian adalah greenhouse agriaponik yang berlokasi di Jalan Malaka, nomor 8A, RT 2 RW 1, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peranan greenhouse agriaponik dalam pemanfaatan lahan terbatas di wilayah perkotaan, khususnya dalam konteks pengembangan pertanian urban yang efisien dan aplikatif. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan secara spesifik pada greenhouse agriaponik tersebut dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial dan teknis yang terjadi di dalamnya tanpa melakukan generalisasi terhadap greenhouse di lokasi lain. Baik, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang betul-betul akan dicari solusinya melalui pengumpulan data. Dari semua permasalahan yang muncul dalam identifikasi masalah, diambil satu atau beberapa masalah yang nantinya akan disimpan dalam rumusan masalah untuk dicari solusinya terkait riset yang akan dilakukan. Nah, ini tuh biasanya difokuskan pada nomor-nomor terakhir atau bisa disesuaikan dengan judul penelitian yang kita gunakan. Nah, kata kuncinya untuk penelitian biologi murni itu bisa apakah, apakah terdapat, bagaimanakah, atau bisa juga disesuaikan dengan kata kunci yang sesuai dengan judul penelitian yang kita gunakan. Nah, maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan juga batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat peranan greenhouse agriaponik dalam upaya mendukung pertanian perkotaan atau urban farming di wilayah Ciracas, Jakarta Timur? Nah, kata kunci yang pertama yaitu adalah apakah terdapat. Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan greenhouse agriaponik di kawasan Ciracas? Nah, untuk rumusan masalah kedua, itu menggunakan kata kunci bagaimanakah. Baik, selanjutnya yaitu adalah metode dan juga desain penelitian. Untuk metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam peranan greenhouse agriaponik dalam memanfaatkan lahan terbatas di perkotaan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami dan mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta aktivitas para pelaku urban farming secara langsung. Fokus utamanya bukan pada data kuantitatif, melainkan pada makna yang diberikan subjek terhadap peran greenhouse dalam kegiatan pertanian mereka. Nah, subjek penelitiannya itu adalah pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan greenhouse. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu dianalisis secara tematik dan induktif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu adalah desain penelitian. Nah, untuk desain penelitian kualitatif itu terbagi dari menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, untuk desain penelitian ini bisa berupa langkah-langkah ataupun jika kita melakukan penelitiannya itu melakukan bobot pengukuran atau dalam bentuk berupa statement. Nah, desain penelitiannya itu mengikuti desain penelitian dari kuantitatif. Tetapi jika tidak berupa statement, desain penelitiannya berupa langkah-langkah. Yang saya gunakan ini adalah langkah-langkah yang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang tahap pertama yaitu adalah persiapan. Yang pertama menyusun rancangan proposal penelitian, menentukan lokasi dan subjek penelitian, melakukan studi pustaka terkait urban farming, agriaponik, dan juga greenhouse, menyusun instrumen penelitian seperti panduan wawancara, lembar observasi, dan juga catatan lapangan, mengurus perizinan ke lokasi penelitian, dan menjalin komunikasi dengan pihak pengelola greenhouse. Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pelaksanaan.
yaitu melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview kepada pelaku, pengelola, dan juga pihak terkait yang terlibat langsung dalam aktivitas greenhouse agrioponik. Yang kedua, observasi langsung terhadap kegiatan budidaya tanaman dan pengelolaan ruang greenhouse secara menyeluruh. Dan yang terakhir itu adalah berupa dokumentasi seperti foto, video, dan juga catatan lapangan sebagai data pendukung. Lalu tahap akhirnya, kita menganalisis data secara deskriptif dengan mereduksi data, menyusun kategori tematik, dan menginterpretasikan makna dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian berdasarkan temuan lapangan, lalu refleksi hasil penelitian yang disandingkan dengan teori dan literatur pendukung untuk memperoleh kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang diperoleh data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Nah, menurut Miles dan Haberman tahun 1992 dalam Ronnie Zulfilman tahun 2022, analisis data model interaktif ini memiliki 3 komponen, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus benar-benar ada dalam analisis data kualitatif. Kenapa? Sebab hubungan keterkaitan antara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu adalah reduksi data. Reduksi data tersebut adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian, atau pemfokusan, serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian di lapangan. Pada dasarnya, proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan juga membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting sehingga narasinya dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, poin kedua yaitu adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan juga merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami. Nah, selanjutnya itu adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini merupakan proses akhir dari langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas ujian akhir semester metodologi riset. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.